Hari ini ngobrol bersama Ardit. Halo, Halo, Bang. makasih udah dateng. Iya. Ini sorry ya syutingnya di rumah gue. Karena gue masih baru kelar tipes kan. Iya Jadi- sama istri gue juga. Ya istri lo kan? Iya. Karena pas gue lagi dirawat di rumah sakit, kita video call. Iya. Gue video call sama Yono. Yono. Terus gue kan lagi, ini gara-gara tipes kan banyak kerjaan yang jadi cancel kan. Iya. Terus gue ini Yono, video call Yono, tiba-tiba ada Jegel di video callnya. Jadi kita bertiga video call. Iya. Gue Yono Jegel, lu ngapain ngundang-ngundang Jegel ke video callan kita gitu kan? Karena Jegel ngajak nongkrong, Bang. Oh, Iya. jadi dia mikir oh si Bang Radit nelpon, Jegel nelpon, sekalianin aja. Bener, jadi Emang gila biar tuh orang. ngumpul. Oh. Iya, terus ada Reza Candika juga kan. Iya. Jadi kayak wah rame Itu gitu. lagi pada nongkrong. Itu lagi syuting. Oh, kalian lagi pada syuting. Iya. Termasuk Jegel. Jegel enggak Jegel di tempat lain di lah. tempat lain. Iya. Oh, terus ada lu. ada gua. So, nanya kan Bang sakit Radit. apa? Iya, tipes. Sama. Sama istri lu juga. Iya. Gimana kalau istri lu gejalanya gimana? Gejala istri gue tuh awalnya jadi podcast penyakit ini, Bang. Gue sih tahu ya. Kita akan ngomongin tipes tapi nggak in frame juga. Enggak, tapi kan soalnya ada Yono sama Benny. Oh iya. Jadi tuh istri berdua gua penyakit ini kan. Istri gua awalnya kan mudik ke Samarinda. Terus pulang itu udah demam kelingan. Terus udah 3 hari di rumah. Oke. Nah, gue baru tahu kalau gua kan tipenya tuh yang demam gua lawan kayak nggak aku kuat gitu. Oke. Nah, istri gue tuh kayaknya kalau demam udah berhari-hari ini nggak bener deh. Oke. Gitu. Jadi di hari keempat tes darah. Ini 4 hari demam nih. 4 hari demam. Oh. Habis itu tes darah ternyata tipes. Bang Adit langsung Nah, rawat. gua itu yang padel, turnamen padel. Lo ikut kan? Betul, turnamen nggak padel? ikut Bang. Lagi Oh, lo ada nggak ikut ya? agenda iya. Gue turnamen padel. Jadi gue udah blacklist padel nih dari kegiatan gue nih. Kenapa? Karena yang pertama kali gue padel, abis selesai main suara hilang. Hah, kok nggak nyambung sih? Enggak, gue nggak tahu. Tapi dia juga gitu. Lo juga gitu kan, Yo? Dia pas abis main padel suara hilang juga. Emang main lu tuh teriak-teriak? Iya, jadi YouTube bikin acara padel gitu, terus mungkin gue mainnya terlalu semangat atau gimana, jadi gue agak teriak-teriak, suara hilang. Sama, si Tio juga bilang gitu, Bang gue abis main padel juga hilang. Nah Gilang motor hilang. Kayaknya itu bukan perkara padelnya deh. Itu emang lagi ada musibah aja, Bang. Kalau saya sih tiap main padel yang hilang 180.000. Oh iya. Karena itu gitu Gimana? kan. Kok murah? Kan berlapan. Oh iya benar. Berlapan. Benar. Iya, lu kan bayarin semuanya. Enggak. Tahu deh. Gue juga nyari gratisan. Gua. Iya. Oke. Nah terus kan ini kan, terus Habis main padel. Main padel, suara hilang, gue penyembuhan 2 hari 3 hari lah gue. Itu apa? Dengan apa? Dengan rest. Terus karena udah emergency banget, gue sempet ada suntik juga untuk mulihin. Udahlah karena emergency itu seharusnya nggak boleh sih. Istri lo keluar tapi masih lemes lah ya. Masih lemes. Lu langsung aman, Bang? Udah aman? Aman. Ngomong-ngomong tipes nih, Yono waktu di Kaget. Gua udah aman, cuman mungkin nggak terlalu lemes aja. Cuma recovery-nya aja lama Pak. Emang lama harus istirahat sih. Yang padel kedua suara masih aman. Aman. Kenapa Bang ya? Apa yang ngaruh ya? Nah dia padel kedua kan abis padel pertama si Tio suara hilang. Iya. Dia padel kedua suara hilang lagi. Lu kenapa? Ada kenapa sih ini orang-orang? Lu ngapain sebenarnya main padelnya? Itunya masalahnya, Bang. Lu mau main bola, mau main apa kalau teriak-teriak juga habis suaranya. Iya. Nah, itu gua dulu bulu tangkis, Bang. Ini lah lumayan rajin lah. Yang dihindarin adalah kalau ngambil bola jangan ke bawah palanya. Karena sakit kalau kebentok. Enggak, bukan. Jadi kepala itu pas kan kita lagi duh gue visualin lagi kayak Tiap kali mukul pala lo pentokin udah ke gue tanah. bilang jangan juga. Jadi Kenapa? itu kan kita lagi hit kan, lagi jantung lagi Nah, kalau kita ke bawah lebih dari pinggang itu banyak orang kolaps. Karena Karena ngambil bola, darah itu ke kepala. oh gitu. Iya, jadi teman-teman hati-hati. Gitu, Bang, beneran deh. Oh, iya. Nah, gua olahraga kayak gini itu cek jantung dulu. Wah, Karena banyak yang meninggal di lapangan kan. Nah, habis sejak saat itu tuh tiap kali gue mau olahraga si Anissa nyuruh gue cek jantung. sebentar. Cek jantung ini maksudnya Fully cek jantung. setiap mau main. Enggak. Ya 2 tahun sekali lah, 2 tahun sekali. Semenjak dari gue mau main futsal, gue cek jantung full. Pandu mana relate gitu-gitu, Bang.
Iya Itu sih. main-main aja dia. Gue kayaknya Desember ini mau cek lagi. Karena ya itu loh yang meninggal-meninggal di lapangan itu Iya, kan. gue MCU aja, medical check up, nggak berani, sampai dipaksa istri baru mau. Wah lo nggak bisa bro. Lo Karena harus- gue takut bang, tiba-tiba kamu tinggal 3 bulan lagi, kayak gimana nih? Tapi kan kalau lo nggak tahu, lo kok mati ya? Ya bener sih. Iya. Kan masih mending lo tahu 3 bulan lagi. Karena Karena ada tiba-tiba, ketakutan gitu. lah kok gelap. Kan kayak misalnya kita gini bang, misalnya gue tuh pernah kemarin pas lagi ada kerjaan, tiba-tiba jantung gue kayak nyet gitu. Anjir, jantung serem gimana sih? Sini ya, sini kiri kan? Di kiri, ya di kiri. Nyet tuh, terus gue takut. Oke. Gue googling. Nah itu kan kalau udah googling kan kayaknya udah tinggal 4 bulan. Iya. Jadi kayak Iya. gue kalau MCU takut gitu. Iya. Nah Jadi kayak- itu kenapa? Itu bisa asam lambung juga kan? Nah ternyata asam lambung. Nah iya itu Iya. heartburn kan? Kok bisa ya asam lambung ke atas ya? Gue nggak tahu deh. Mungkin ini kali udah kan jadi kan asam lambung. Gue juga punya asam lambung Iya. gue. Wallpaper gue kan ini gue pantangan makanan gue. Serius. Biasanya kan wallpaper itu manifest bang. Enggak itu pantangan gue. Apa? Dia udah ke atas, Iya. udah ke atas karena mungkin klepnya udah bermasalah kali. Oh. Klep lambung gue karena udah terlalu sering naik. Jadi kalau dicek waktu itu udah lendir banyak di pita suara. Aduh. Makanya suara gue agak serak karena ada nodul juga gitu-gitulah pokoknya. Nah gue itu kemarin waktu sakit itu gue bilang ke istri, gue sengaja nggak bilang ke teman-teman panitia. Yang lo curiga ini. Iya yang gue sakit ya gitu. Gue bilang ke istri tiba-tiba bang medis datang bertiga sama orang panitia 2. Jadi Di mana panitia di mana sih? gue lagi ada kerjaan Di? film-film juga premier. Gue lagi premier. Oh lagi premier. Iya. Nah terus tiba-tiba datang medis 3 bawa peralatan sama panitianya 2. Gue jadi kayak gue kayak di kenapa? prank. Iya. Jadi gue kayak mau nyari siapa? Lah Mas gitu. Ke gue. Ternyata istri gue lapor ke manajer gue, terus manajer gue lapor ke medis, terus dibawain medis. Ternyata emang Karena takutnya serangan jantung. betul. Itu takutnya itu. Iya. Serangan jantung tuh bahaya banget. Katanya serangan jantung di bawah usia 40 sekarang udah sering. Karena makanan. Nggak tahu, ya mungkin juga kali ya. Jadi makanya waktu itu gue cek aman sih. Lo MCU harus full. Setahun Menurut sekali gua. kan katanya. Kalau gue setiap ulang tahun. Ya benar setahun sekali. Iya, benar. Nah, lu ulang tahun setahun berapa kali? Udah. Gue tanya berapa Gue kan kali. di tahun kabisat lahirnya. 4 tahun sekali. Berarti umurmu masih 7 loh betul. Iya. Aduh. Iya gitu, makanya gue memberanikan diri akhirnya. Alhamdulillahnya aman. Aman. Lo MCU apa aja? Cewek itu yang masuk di tempat Magneto, apa sih itu? Oh. Iya MRI. Aja, MRI. Lo berasa mutan nih. itu full apa? Otak segala di scan. Hah? Bisa otak Otak di-scan? Iya. Gimana bang? Gimana apa? Apa? Terus habis di scan apa? Pinter. Apa maksudnya? Apa hasilnya? Ya kelihatan isi otaknya. Ada tumor apa enggak? Sama pikiran jorok gitu. Oh ngecek dalamnya. Iya, lo pikir Lo apa? pikir visualnya. Visual apa? Ya maksudnya di otak kamu lagi mikirin apa sekarang? Kok bisa baca pikiran? Tiba-tiba dokternya gini. Sendok ya, Bener-bener. sendok. Ada sendok ya. Muter-mutan. Aduh. Oh gitu bang? Iya Ya gue kayaknya sih itu baru MCU biasa deh kayaknya, nggak sampai yang gimana-gimana. Makanya lo MRI apa yang di scan? MRI itu ini dada. Oh jantung Iya, berarti. jantung. Oh termasuk jantung. Iya. Pakai cairan, pakai kontras. Di infus yang anget-anget nggak? Wedang. Lu masuk, Nggak tahu gua, Bang. Lu masuk terowongan Antasari kali lu. Apa? Lu masuk Simatupang kali. Yang Gelap-gelap. apa? Di infus, Iya. jadi dikasih Pas lagi di cairan MRI. kontras. Iya MRI. Dikasih cairan kontras, jadi kelihatan gitu loh dalamnya sedetil itu. Tapi nggak, kalau nggak dikasih cairan juga bisa sih. Enggak sih bang, yang pasti gue tuh waktu itu kayak jangan gerak gitu-gitu dikasih taunya. Gue kan kebanyakan nonton Final Destination ya, jadi kayak gue takut digituin. Orang baru pertama kali. Tapi itu serem tau pertama Serem, kali. Bang, bener. Serem. Iya. Lo ditinggalin. Terus Ruangan sendiri kan? Iya. Terus ada satu mesin MRI bolong, terus pala lu masuk duluan, bro. Betul, iya. Terus ya kayaknya dikekep kan. Betul. Terus bunyi. Iya. Lu disuruh itu nggak? Mau dengerin lagu apa enggak? Iya ada sama pemandangan apa? Singaruh tuh. Kan Oh, di dekat atas mesin ya? ini gede. Oh, ada? Ada bang pemandangan. Anjir, keren banget. Ada MRI lu. pemandangan, iya pemandangannya mau yang kebakaran apa mau. Jadi nggak membantu. Gue denger podcast. Kan boleh denger apapun kan? Oh gitu. Lo boleh request lagu kan? Iya, tapi kalau gue tuh kalau nggak salah pilihannya ambience doang. Mau suara white noise gitu, mau pantai, mau hutan gitu-gitu. Podcast maksudnya?
gue dengerin podcast orang. Jadi mau lagu apa? Boleh podcast aja nggak? Gue bilang. Terus gue pilih di layar. Oh. Jadi gue dengerin podcastnya Joe Rogan. Emang lama? Hah? Lama? Emang lama? Sejam gue. Hah? Cepet banget bang. Lu berapa? Gue paling 20 menit kali. Dikerimbat kali ya? Pantes seger gue habis itu. Ya mungkin pemeriksaannya nggak. Iya. Anjir ada aja. Lu umur berapa sih? Gue 34 bang. Iya ya, itu umur udah mulai concern kali. Betul, ya. iya. Dulu itu ya, pas masih muda ya. Jadi podcast hembing. Nggak, tapi dulu tuh lu nggak kepikiran akan ada aneh-aneh penyakit karena lu ngerasa lu luar biasa aja gitu. Maksudnya lu nggak akan relate dengan orang sakit pinggang, betul, bang. orang Iya. harus medical check up. Emang bisa ya orang sakit ya gitu? Gue umur 20-an ngerasa gitu tau. Iya sama. Oh bisa ya orang sakit ya? Orang bisa ya gini ya gitu. Sekarang tuh kayak anjir kena tipes sedikit doang udah tumbangnya ampun-ampunan. Iya. Kayak syuting ya. Syuting tuh gue udah gak kuat gue lama-lama. Udah, Film gitu maksudnya? Film tuh udah gak kuat gue. Terakhir gue yang catatan harian menentu sinting itu. Kita lumayan 12 jam ya Yu ya. Tapi itu gue lagi sakit pinggangnya tuh. Itu karena apa sakit pinggangnya? Emang umur aja? HNP, gue udah syaraf kejepit. Banyak ya? Dari tadi kayaknya kayak ada aja gitu. Tapi saraf kejepit gue pernah. Wah, Udah confirm belum? Udah MRI belum? kayaknya. Jadi feeling. Ini gue ceritain Jadi dulu. feeling, ya. Jadi kan gue baru-baru aktif yang nge-gym bang. Heeh. Jadi waktu syuting ada Yosi Sudarso. Tahu. Dia tuh yang ngajarin gue PT-PTin gue. Dia cabut, terus ada bekas deadlift dia. Kuat gue ini mah gitu. Iya. Tak. Bunyi nggak? Pokoknya gue langsung kayak hilang tenaga gitu. Anjir, Terus gue bilang, lu kok serem sakit banget, ya? anjir. Malamnya gue futsal. Heeh. Pas futsal gue mau nendang, hilang gue. Kayak nggak ada powernya Anjir, gitu. itu serem banget. Gue dipapah ke mobil. What the hell, man? Tapi kayaknya itu saraf kejepit gak sih? Nggak tahu, lo harus MRI dulu karena di MRI kelihatan kalau syaraf kejepit di antara Iya, tulang segini ekor lo kan? ada bantalan. Oh. Karena tekanan, karena either posisi atau apapun, ketekan bantalannya robek, cairannya keluar kena syaraf, itu syaraf kejepit. Aduh. Gua ada satu titik di L5S1 namanya. Apa tuh? Di Kursi bioskop. Apa? Iya, itu paling bagus suaranya itu. Di tengah-tengah. Di antara deket tulang panggul lah paling bawah itu L5S1. Jadi gue udah gini mejret, robek cairannya keluar kena syaraf. Tapi sekarang udah sembuh. Udah karena pilates. Jadi pinggul gue naik-naikin tiap hari. Nah itu gitu bagus loh. juga tuh. Bini gue juga nyuruh gue buat yoga, pilates. Karena kan otot-otot kecil. Dia bilang bagus. Tapi gue kayak, kayaknya capek deh, sakit banget. Capek kan pilates? Iya sih. Tapi lebih ke kalau rame-rame kan biasanya ibu-ibu semua aja sih. Iya. Lu kalau gue mah setelah daripada gue pilates grup, mending gue pilates privat. Oh, mahal. Gue pilatesnya di rumah jadinya. Duduk aja harus dibenerin duduknya. Ini. Harus di antara tulang pantat lo itu. Tulang pantat lo itu harus menyangga beban tubuh lo gitu loh. Nggak boleh nyangganya ke belakang gitu. Oh. Tapi ya udahlah, gue udah aman lah. Nah ini kita masuk ke filmnya nih. Pesugihan Sate Gagak nih. Nggak ada bridging. Nggak ada. Udah malas mikir gue. Pesugihan Sate Gagak. Kalau ini syutingnya malam-malam juga. Kayak gue udah nggak bisa deh gue syuting. Nah ini horor-horor callingan gini. kebalik bang malah. Oh iya. Awal-awal tuh kebalik. Jadi yang mulai sore, selesainya malam gitu. Selesai pagi gitu. Sore mulai. Sore mulai. Selesainya malam. Selesainya pagi. Oh. Subuh gitu. Oh maksudnya jam tidurnya jadi kebalik. Iya. Callingan jam berapa? Callingan tuh jam 4 deh kayaknya. 4 sore. Iya jam 4 sore. Pada begadang. Oh gue udah gak bisa gue. Gue kayaknya gak bisa gue. Tapi itu 3 hari bang. 3 hari kita Teler udah gua. ngerasa cukup adaptasi. Udah enakan tuh. Tapi kita cuma 4 hari. Jadi pas kita udah biasa, balik lagi jadi normal lagi gitu. Coba tuh ngantuk gak sih ketika syuting di balik pertama gitu? Ngantuk kan? Ya cuman kan Yono Benny berisik. Jadi gak mau kebangun. Ada Rifdi dulu lagi ngobrol mulu, itu kan bapak-bapak. Jadi kayak Iya kalau syuting kan enaknya gitu ya. Iya. Karena bisa rame-rame gitu. Betul. Nah tapi filmnya sendiri kalau gue lihat dari trailernya, gue udah nonton trailernya kan. Itu kayak komedi horor ya? Iya. Atau gimana? Lo bisa cerita apa soal story-nya? Sebenarnya tuh ini tuh lebih tepatnya komedi horor dibanding horor komedi. Karena kayaknya horor itu tuh hanya apa ya? Hanya garis benang merahnya. Tapi sisanya tuh komedi aja gitu. Feel-nya itu tuh kayak kita nonton film Thailand
horor Thailand, komedi Thailand. Iya, kayak Pimak gitu. Kayak Pimak campur Stephen Chow gitu bang. Karena si Dono dan Isi ini saudaranya memang suka banget sama Stephen Chow. Oh, siapa saudaranya? Dono Pradana. Oh, si Dono. Dan Dono Pradana ya, Surabaya. Betul. Oh, dia direkturnya. Dia debut di sini. Serius? Iya. Hebat ya, dia kan mulai dari Comedy Consultant. Comedy Consultant-nya Bayu. si Bayu. Betul. Gue ngeliat tuh. Iya. Wow. Berdua sama Etienne Cesar. Etienne Cesar. Etienne Cesar itu adalah kodirnya Cinta Tak Seindah drama Korea. Terus juga Imperfect Series. Dia dulu first AD-nya bareng gua juga. Lo nge-AD juga? Di Imperfect Series gua comedy consultant. Oh, lo komkonnya. Iya, waktu itu kan direkturnya Naya. Iya, Naya Nita. Nah sekarang Isi udah jadi director. Terus sebenarnya Isi itu ada beberapa film, tapi yang tayang duluan nih yang Sate Gagak. Skripnya siapa? Skripnya Nugroho Agung. Oke, Nah, itu apa? Nugroho Agung ini komik orang, Bang. Itu apa? Gue pikir Gagak. Jadi kan kayaknya nih, setahu saya ya Mas Agung ya, dia itu kan di Twitter itu banyak penulis horor tuh bang. Yang biasanya bikin thread segala macam. Tahu. Nah ini Nugroho ini adalah salah satu dari circle-nya mereka gitu. Circle si penulis thread horor. Jadi teman-teman dia mungkin udah bikin, terus dia bikin juga, tapi ini lebih ke horor komedi. Sedangkan film-film lain dia horor full. Nah jadi ini memang kita cukup apa ya namanya, pas reading itu kayak dari horornya gimana, dari komedinya gimana, jadi saling bersinergi lah gitu. Oh, tapi si Nugroho Agung ini pernah bikin film horor yang tidak komedi sebelumnya? Pernah. Oh, memang itu yang dia buat sebelum-sebelumnya? Iya. Sekarang mau bikin komedi horor? Betul, karena premisnya dia yang bawa. Oke. Premisnya itu adalah, jadi ada kepercayaan warga, pesugihan sate gagak. Jadi kita jual sate gagak ke demit, tapi nggak pakai tumbal manusia, tapi yang jualan harus telanjang. Karena biar si setan ngerasa kalau ini juga setan. Nah pas awal tuh Benny nggak usah disuruh telanjang, ini udah setan kok gitu. Si Benny ya. Iya. Nah jadi gitu premisnya, makanya pas ditawarin pertama, lo kok unik juga ya gitu, makanya ayo deh gitu. Tapi itu lucu premisnya. Premisnya adalah supaya si demit ini nggak ngerasa dibohongin. Kalau demit bahasa Inggris. Demit apa demit sih? Demit. Oh demit. Oh beda ya? Beda. Iya. Ember sama ember kan beda. Demit. Si demit. Demit ini. Demit sama hantu bedanya apa? Sama setan apa? Kayaknya penyebutan bahasa aja kali ya. Kayak kurang lebih sama sih bang. Oke. Iya. Si demit ini kalau tahu bahwa yang bawa mereka manusia, mereka marah. Mereka tuh nggak mau beli karena nih yang jual manusia nggak mau. Oh maksudnya gitu. Iya. Oke. Jadi kalau jualannya telanjang, yang beli itu demit dan lakunya duitnya karena demit yang beli gitu. Maksudnya dapat duitnya dari demit. Iya. Manusia nggak bisa beli. Manusia ya bisa aja. Lihat, tapi kan harganya lumayan. Oh, harganya berapa? Harganya itu 1 tusuk 20 juta. Nah terus jadi kami di film itu selama film makin lama makin serakah. Jadi awalnya 1 tusuk 10 juta, terus naik 20 juta gitu. Nah itu tuh yang membawa akhirnya pada masalahnya. Tapi ini menarik sih premisnya sih. Iya. Ada nggak kisah nyata dari si pesugihan sate gagak ini? Nah justru si Mas Nugroho Agung ini berangkatnya dari kisah nyata. Ada berarti? Iya. Anjir. Tapi katanya aslinya tuh lebih serem deh. Maksudnya kayak dia tuh memang tidak ada tumbal manusianya, tapi dia akan menyerang si manusianya. Kayak minta terus. Jadi kayak demanding gitulah. Ayo aku mau lagi gitu. Tumbal manusia tuh yang harus telanjang. Maksudnya itu tumbal? Iya jadi dia nggak pakai. Nah masalahnya itu bang. Jadi dia memang nggak ada tumbal manusianya. Tapi kalau udah dia suka, dia akan minta terus. Kalau nggak dikasih marah gitu. Itu yang cerita aslinya? Itu cerita yang di film. Oh cerita di film? Ya cerita aslinya sama. Enggak, maksud gue tumbal manusia itu nggak ada berarti. Dia harus telanjang hanya untuk supaya orang mau datang kan? Betul, supaya karena demit merasa bahwa sama-sama setan gitu kan? Betul, gitu. Premisnya tuh gitu. Oke, Benny sama Yono gue ngerti sih. Bisa setan masih ngerasa kayak ya udah. Tapi elunya gimana? Yang penting kan telanjang. Oh. Iya. Telanjang tuh telanjang bulat atau cuman atas doang? Bulat. Makanya kapan lagi lihat Yono Benny telanjang kan?
Ini ada di film ini bang. Gue sih tinggal video call lah. Nyari jam mandi. tinggal minta. Jujurnya waktu syuting, saya sama Benny tuh malu-malu kayak. Tunggu bentar. Soal telanjang bulat ini. Iya, jadi harus telanjang bulat bang. Karena kalau ada satu, jadinya ini mah orang gitu. Di film telanjang bulat. Iya. Maksudnya ya tentu nggak ditampilkan. Cuman secara cerita film harus telanjang bulat. Harus telanjang bulat. Pun dari awal tuh kan gue sebagai Anto. Anto itu kayaknya bisa deh nggak telanjang. Cuman jualan doang kayaknya harusnya bisa. Nih si Anto bilang gitu. Si Anto bilang gitu. Tapi nggak bisa. Emang ketentuannya harus telanjang gitu. Oke. Tentu kalau syuting ada celana dalam dong. Lihat aja ntar. Tapi kemarin pas orang nonton ya, kayak itu tuh lu telanjang beneran ya, lu gimana? Gue juga. Iya. Menurut Anda bagaimana? Iya, oke. Ya nggak mungkin pakai lakban produksi dong. Ijo, kuning, merah lagi kadang-kadang. Awal-awal saling telanjang malu. Nah, sebentar ini kalau dipotong agak aneh ya. Jadi kayak gini. Gue tuh lagi kan bulan Desember. Gua Gilang, iya, sama Tio di sini. Iya. Kita akan telanjang. Hah? Sebentar dulu nih apa nih? Kenapa harus nunggu Desember? Sekarang bisa. Enggak, kita sepakatnya Desember. Gue ada salaman. Hah? Iya. Karena kita mau mandi bareng. Pantes pada penyakitan ini, kenapa sih? Gue bisa jelaskan. Kenapa? Gue bisa jelaskan. Kenapa? Gue bisa jelaskan. Jadi kita tuh mau outing. Ya. Kemana? Aduh ini salah banget. Nggak, gue menjelaskannya harus komplit nih kalau nggak salah nih. Iya. Mau ke Thailand. Ramean dong. Ramean. Iya. Mau ke Thailand. Gue suka banget ada onsen di Bangkok. Oh ada? Ada. Oh. Ada onsen di Bangkok di mana gue pokoknya kalau ke Bangkok gue kesana bro. Oke. Pak, itu 7 kolam air panas, masing-masing dengan derajat suhu yang tipis-tipis beda. Ya Itu ngapain tipis-tipis beda? Kayak lah sama ini mah tipis-tipis beda mah nggak seru bang. bener juga. Gue kenapa mubazir banget ya? Mereka nggak mikir mending mubazir. sekalian beda deh. Bener juga sih. Iya. Tapi 7. 7. Segede-gede apa? Justru gue belum pernah konsen. Jadi gue nggak tahu nih. Bro, aduh gila. Segede apa ya? Pokoknya begitu masuk tuh luas banget. Luas, jadi ada 7 kolam plus 1 bak coklat, bak tradisional coklat Jepang yang kayak di kartun-kartun Jepang, tau gak? Yang gede gitu. Oh iya, yang kayu. Yang kayu, iya. Itu di luar, deket taman. Oh, biar orang pada melihat. Pak, itu gue baru buka pintu aja udah kelihatan semua, Pak. Santai aja, Bang. Gak ada yang nutup. Tidak ada yang nutup, satu orang pun gak ada yang nutup. Gak ada yang begini, kagak ada. Gini aja udah. Gak malu? Nah, kayaknya kalau malu tuh malah jadi aneh. Oh. Karena memang konteks tempatnya memang kayak gitu. Iya. Secara konteks tempat dan budaya, emang lazim gitu. Gue kan kaget banget ketika pertama kali. Oh oke. Oh banyak. Banyak banget, Pak. Itu dikepung kita sama burung gagak itu. Nah, gue suka banget. Ini mau tanya Bang ya. Apa yang membedakan onsen? Itu batu bara asli apa gitu ya? Enggak juga sebenarnya. Itu gue nggak ngerti. Iya. Dengan mandi air panas, dengan berendam air panas. Gua nggak ngerti sih. Mungkin suhunya. Apa karena emang lu ngincer telanjangnya? Kayaknya iya. Maksudnya kayak lebih ke ada elemen budaya sih kalau gua. Oh. Karena itu emang orang Jepang yang bikin. Maksudnya itu brand dari Jepang yang gitu. Di Singapura dia baru buka cabang. Makanya gue nunggu banget buka cabang di Jakarta, di Indonesia. Mungkin agak awkward kalau di Jakarta ya. Karena kan mungkin ada yang kenal kan. Iya kan? Bang Radit. Bang Radit nyalamin yang mana nih? Yang mana tangan kanan apa tangan kiri. Oke. Nah, jadi kesana lah, di Thailand lah. Sana jatuh cinta gue. Jatuh cinta. Semua orang yang ke Thailand gue anjurin ke sana sampai si Oza juga ke sana. Oke. Nah, cuman Oza kalah dia pakai celana dalam plastik. Oh, boleh. Boleh, cuman jadi culun banget, jadi malu celana banget. dalam plastik gimana maksudnya? Celana dalam plastik terus tembus. Jadi kayak sama aja deh. Enggak, hitam yang warna hitam itu loh. Oh, boleh gitu. ya. Nah,
gue nggak tahu karena gue nggak ngeliat ada di situ waktu itu. Cuma dia bilang dia pakai, tapi dia ngerasa nyesel karena jadi beda sendiri. Apa sih kayak apa yang mau lo tutupin sih gitu. Jadi kayak emang ini banget sih, berharga banget itu lo. Gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Gimana ya? Kayak udah kali gitu kan ya. Udah sih, udah lepas aja gitu. Nah, gue bilang lah ke anak-anak kantor kalau gue mau ada hari di mana gue konsen. Terus si Tio ternyata penasaran. Iya. Bang, kayak gimana sih punya lu? Penasarannya ke onsen. Nah, enggak. Penasaran ke onsennya. Lo penasaran mau kayak gimana bentuknya kan? Kayak apa onsen itu kan? Karena gue selalu cerita itu bagus banget. Gue juga penasaran sih sebenarnya. Penasaran kan? Iya. Itu seru banget, bagus 7 kolam itu gede gitu. Gede banget. Dan kenapa derajatnya tipis-tipis tuh tiap kolam tuh kayak ada ini kolam buat abis nyebur ke sini nanti lo ke sini, abis ini ke sini gitu. Oh, fine dining. Iya, mirip fine dining, ada menu-menunya. Berakhir dengan ada tempat shower gede banget. Lo duduk di bangku plastik, terus lo yang kayak di film Nobita, yang di Shinchan, yang lo mandi gini pakai gayung pendek, pakai bangku kecil, itu tuh kiri satu baris. Seru banget, nggak bohong gue, seru banget. Nah, gue udah deal sama dia, gue udah salaman, apapun yang terjadi di onsen, stay di onsen. Kan kita nggak pernah tahu akan ada apa di situ, ya kan? Jadi yang terjadi di sana keep di sana. Oke bang, udah salaman sama dia. Tiba-tiba nih satu orang ragu dia mau ikut apa enggak. Kenapa? Nggak tahu, dia mikir cukup lama dia. Mungkin nyiapin mental kali, gue nggak tahu. Tapi abis itu bilang, oke bang, gue mau. Jadi kita udah salaman kita. Kok bertiga doang? Ini? Nah, Fadil, bohong lu udah pernah? Udah pernah lihat. Oh, yang lu japri gua itu kan? Iya. Udah gua jadi stiker bang. Gua nggak tahu kenapa dia ini malu-malu dia, kayak takut-takut banget. Biasa aja nih, kita bertiga biasa aja. Ya nggak tahu di sana ntar. Iya. Belum terjadi. Iya. Jadi lu kenapa nggak mau ikut sih? Ya terus setiap hari visual gua kayak gitu ya. Udahlah, kita privacy aja tuh. Kebayang gak sih tiap hari kantor? Atau beda hari, Dil. Beda hari gitu. Ya tapi nggak seru. Iya, serunya barengan ya. Gak nah, yang di taman luar itu apa? Ya itu bak mandi lain. Oh. Jadi 7 + 1 di luar. Lo kalau mau bisa masuk bak itu. Cuma kalau gua agak nunggu sepi kalau di bak. Karena itu kan langsung barengan ya kalau masuk di bak kan. Itu modelnya nyemplung bang apa duduk? Yang mana nih? Di onsen atau di bak? Di onsennya. Apakah seleher atau kita harus duduk? Nah itu macam-macam. Ada yang agak cetek, ada yang seleher. Ada yang dia bikin kayak misalnya agak landai, terus ada bubble-bubble. Seru banget ya. Seru banget. Lo ada tips nggak buat kami bertiga? Karena di pesugihan Sate Gagak kan lo udah saling telanjang nih. Apa tipsnya buat kita? Di awal doang malu. Nah, itu Asli deal. Deh. Iya, di awal malu. Tapi memang karena waktu saya si Yono itu emang kayak belum disuruh telanjang, dia udah telanjang duluan. Jadi kayak gitu. Saya sama Benny taunya malu-malu bang. Gua sama si Benny. Iya, Yono. Jadi Yono tuh ada kayak udah nggak apa-apa tahu gitu. Nah ini kan ada Bang Radit. Iya nggak apa-apa. Biasa aja. Iya. Serius deh. Nanti berkabar ya. Jadi di adegan pertama di pesugihan Sate Gagak, adegan telanjang pertama itu di hari keberapa? Kayaknya tuh di hari ke-3 atau udah cukup lama ya. Iya, tapi kalau untuk hari. chemistry sih aman banget bang, karena kan udah kenal. Iya, itu kan udah temenan udah lama juga. Iya. Cuma maksudnya kan pasti ada rasa canggung ke kru juga dong. Iya. Oh iya. Awal-awal tuh kayak malu, kayak aduh gimana ya gitu. Tapi habis itu di hari ke-6 ke-7 wardrobe nanya kan, "Bang mau ganti baju di mana?" Ya di mana aja lah. Oh, udah karena biasa. Udah santai, iya. Warga nggak ada yang foto, nggak ada yang lihat? Nah, itu tuh dijagain. waktu itu take setnya emang nggak di perkampungan sih, Bang. Oh. Jadi emang kayak kan ceritanya tempat horor. Jadi ada yang di gudang, ada yang di kuburan gitu. Jadi memang tidak ada warga sekitar. Tapi real set. Real set? Maksudnya kuburan real. Kuburan real. Hutan. Oh, hutan yang dibuat seolah kuburan. Iya. Lucu juga sih kalau ada yang nggak tahu kalau lagi syuting terus 3 orang telanjang keluar dari hutan sih. Aneh juga sih. Oke, terus ceritanya gitu. 3 orang yang pengen kaya lah istilahnya gitu kan. Ketemu demit-demit, ketemu demit-demit, Iya. ketemu demit-demit, sehingga mereka harus telanjang. Betul. Oke,
Nah, konfliknya dari mana nih? Ada love interest kah? Ada Iya. pemeran lain? Jadi itu kan ini kami bertiga ini mewakili permasalahan yang beda-beda, Bang. Oke. Jadi kan kalau saya tuh karena mau menikah sama Yoriko, Andini namanya di sini. Yoriko Angelin. Iya, si Mami Nuno sebagai ibunya tuh memberikan mahar yang cukup besar. Oke. Nah, itu masalahnya Anto. Masalahnya Dimas itu ingin memberikan dia tuh jadi disuruh kerja yang dia nggak suka lah sama ibunya. Oke. Gitu. Sampai akhirnya dia udah gue butuh uang buat karyawan buat jadi ibu nggak nyuruh-nyuruh gue lagi. Gimana? Jadi dia disuruh kerja, itu ada di trailer nggak sih? Ada ya? Jadi Boleh dia ya berarti ya? disuruh kerja, ibunya tuh jual daleman. Daleman atau apa baju dinas gitu-gitu, Bang. Nah, jadi dia Yono disuruh pakai itu. Hah? Karena dia buat live di TikTok. Ini mau coba, ini kamu silakan pakai. Baju dinas tuh apa? Maksudnya baju dinas? Ya nggak tahu dia. Satpam, pakai satpam. Bukan. Maksudnya? Baju dinas itu biasanya yang istri-istri pada pakai baju sutra gitu-gitu, Bang. Di TikTok rame. Dinas. Baju dinas. Jadi sebutannya baju dinas. Kayak misalnya baju dinas untuk malam Jumat, misal gitu. Oh, baju seksi gitu. Oh, dinas untuk bekerja bersama suami. Betul, gitu. Bahasanya gitu. Oh, itu bener kan? maksudnya Bener gitu. kan? Iya bener. Oh. Gitu. Kok pada ngerti sih lo? Bohong lo. Udah kali udah mau telanjang bareng juga. Masih malu-malu aja. Parah nih Fadil gak ikut ya? Makanya Dil. Ih, Udah ikut aja sih Dil. gak apa-apa Lo Dil. merem deh. Gini. Justru bahaya gak sih kalau merem? Lah. Di onsen merem aja Dil. Atau Nanggung banget tinggal satu orang lagi. punggung-punggungan. Iya punggung-punggungan deh. Atau lu pakai itu aja, kancut hitam itu aja Dil. Beneran gak apa-apa. Ah gak seru. Boleh sih tapi gak seru. Tapi boleh kan dilepas di... Tapi pelin-pelan banget aja. Bro, ini gue kasih tahu ya. Ada satu orang, gue lagi rendeman lagi kayak gini. Iya. Itu orang, dia kayak bingung, dia mau ke shower atau mau berendam. Jadi dia jalan, cuk. Terus dia gini, shower apa berendam ya? Tapi udah menjuntai. Sebiasa Sesantai itu. itu ya, iya. Gue kayak, ini orang-orang nih gitu. Sedangkan orang-orang, maksudnya kalau kita mungkin langsung masuk aja berendam ya, biar nggak terlalu terekspos. Bisa sih. Ya either itu atau lo lari cepet gitu. Justru justru orang kayak gitu. Supaya ngeblur. Iya. atau gini. Biar ngeblur. Enggak. Gua pakai handuk kecil gua taruh depan gue. Oh boleh, lo boleh gitu. Ya, tuh mungkin nanti kalau kita rendeman kita mengawali dengan itu. Emang airnya jernih? Iya jernih, lo bisa lihat. tapi kan nggak yang kayak pas rendam terus lo gini kan. Nggak lo gituin. Gini aja pakai permata doang. Berapa lama emang Bang kalau rendam? Itu terserah lo. Oh. Gua kalau nggak salah bayarnya per 1 jam apa 1,5 jam, lupa deh gua. Oh. Bro, Itu udah include kaos kaki. Kayak playground anak. Kan pilihannya ada sejam sama 3 jam. Ngerti dong? Iya ngerti kan? 1 jam boleh 2 suster. Boleh kalau mau Boleh rendam nambah juga. lagi 85. Aduh ya Allah. Menurut gua semua orang sekali seumur hidup harus ke sana. Yang di Jepang lu nggak kesana? Gua pas kecil dulu ya suka ke onsen, tapi gua udah samar-samar ingatan gua. Oh. Kenapa nggak nyoba yang di Jepang Bang? Belum sempat ke Jepang lagi. Oh, oke. Belum sempat ke Jepang lagi. Nah kalau ini nggak sempetnya bener nggak sempet. Kalau yang lain kan mungkin belum ada rezekinya. Iya belum aja. Emang belum. Anissa kemarin baru dari Jepang. Oh sama Kiku. Sama Kiku juga. Itu gue udah bilang ke onsen tapi kayaknya dia nggak sempet. Nah dia juga shock tuh. Kan kita sama-sama ke tempat onsen itu. Iya. Gue yang cowok, dia yang cewek. Oh beda. Beda. Dia keluar kaget banget dia. Kenapa? Ya semuanya telanjang. Semua cewek di sana telanjang gitu. Dia juga ngerasa awkward kan. Nah enaknya di onsen itu, lo bisa masuk. Begitu yang di Bangkok nih. Masuk sebelah kanan ada susu pisang Pak. Oh yang itu. Aduh enak banget susu pisang dari Jepang. Iya. Enak banget. Ya yang itu kan yang bentuknya kayak itu. Iya itu. Fresh banget susu pisangnya. Karena di sebelah kanan ada pisang lagi gini. Aneh banget. Karena susu sapi diginiin, susu pisang juga diginiin. tapi enak banget. Itu minum susu pisang dulu nanti kita di taman gitu, di taman. Lu Susu pisang dulu. terasa seperti sangat excited Bang. Excited banget gua.
Gue udah gak sabar banget gue. Sumpah gue gak sabar banget. Gue mewanti-wanti pergi ke sana lagi hanya untuk konsen itu. Ini jujur ya, gue tuh diajakin ke Thailand, gue tuh kayaknya Thailand tuh bukannya sama aja kayak Indonesia gitu. Oh Kayak iya. maksudnya banyak secara ambience ya, secara atmosfer kan kayak Indonesia kan bang? Iya kayak Jakarta sih. Iya, Kalau bener. Bangkok ya. Kalau Iya. Bangkok kayak Jakarta. Tapi karena kebetulan gue punya banyak referensi dari orang lokalnya. Oh. Jadi gue cinta banget sama Bangkok. Oh. Kan dulu kan sering ngewarnain film di situ. Iya sama itu kemarin syuting kan yang Syuting apa? The Guys ya, itu kan iya. si Fadil juga ikut. Jadi gue udah ngerti yang seru di mana di Bangkok gitu. Oh. Gue nonton Muay Thai. Itu juga seru nonton Muay Thai, terus makan makanannya, ketemu onsen itu. Itu onsen juga onsen premium. Kenapa? Ya maksudnya onsen yang mahal dan Oh. cakep gitu loh. Jadi happy aja gitu. Berapa sih bang? Kalau boleh tahu. Jadi biar kita ada. Nggak tahu gue. Gue Lu jebolan apa gimana sih? gue nggak tahu bayarnya. Oh. Maksudnya nggak tahu berapa. Iya iya iya. Itu enak banget masuk ke sana minum susu pisang, habis itu habis rendeman ada refleksinya juga di situ. Tapi udah pakai baju kalau refleksinya. Udah. Udah enggak kita keluar masih kayak pijit dong yang ini. Enggak. Itu udah di area luarnya soalnya. Nanti deh kalau gua ke Thailand. Iya, nanti lo tanya gue aja Nanti gua tempatnya. tanya lu, Bang. Gue tuh menghindari ngasih tahu tempatnya. Karena nanti jadi rame orang kita ya. Iya, kan gue awkward nanti. Dia udah bilang, "Bang, kalau ada orang Indonesia nanti gara-gara lo sering ngomongin kayak gini, orang Indonesia gimana?" Terus gue pikir ya kayaknya sih orang Indonesia juga ngerti konteks lah tempatnya gitu. Atau ada yang bisa nerka nggak bang dari detail yang lu jelaskan tadi ada 7 dan lain-lain, ada yang bisa nerka nggak sebenarnya? Kayaknya cuman itu sih. Oh. Kayaknya tempatnya cuman itu. Oke. Oke. Tapi anyway, ini pesugihan Sate Gagak ini ngomongin telanjang lama Tadi juga lanjut ya. lagi kan saya ke ini masalahnya adalah pengen nikah. Oh iya, mahar. pengen nikah. Yono masalahnya adalah pengen karyawan ke ibunya. Nah kalau Benny masalahnya dia kecebak pinjol. Oke. Gitu. Jadi kami berharap mungkin permasalahan yang dihadapi oleh Dimas, Anto dan Indra ini bisa relate sama masyarakat gitu. Karena kan mungkin ini sering terjadi kan kayak Iya, terutama mahar. soal pinjol sih. Iya, pinjol. Dan itu si Benny tuh pinjolnya dijebak. Oke. Iya, jadi bukan dia yang pinjol gitu. Oke. Nah, berarti kan tiga-tiganya punya kesulitan keuangan. Betul. Makanya harus berhasil dengan si pesugihan Sate Gagak ini. Gitu. Betul. Cuma kalau lo bandingin sama film-film komedi yang pernah lo main kan atau lo komkon kan, ini bedanya di mana nih? Karena gue ngerasa film komedi itu udah mulai banyak Betul. gitu. Udah gitu anak-anak komik main juga udah banyak di banyak film gitu. Iya. Bedanya di mana menurut lo? Bedanya adalah ini tuh kayaknya ya sama direkturnya itu kayak Bang Isi sama Mas Dono tuh kayak udah mentokin aja gitu. Jadi nggak ada yang kayaknya kalau gini komedinya berlebihan deh. Nggak ada, ini emang komedinya dari awal berlebihan. Oh, emang dibikin Stephen Chow. Yes, Karena iya. Stephen Chow kayak gitu. Betul. Kayak misalnya yang di trailer ada Mami Nunung kesurupan beneran. Habis itu Arif Didu pura-pura kesurupan, yang Mami Nunung minta sate, Arif Didu minta soto. Nah itu di film diterusin aja deh emang gitu. Jadi emang kayak, hah ini gimana sih gitu. Bener-bener komedi absurd aja bang. Nah, tapi di skrip nggak ada tuh. Di skrip tuh kemarin nggak ada ya. Itu tambahan Arif Didu ya. Yang minta soto. Yang pakai emping. Oh, pakai emping. Kalau soto ada. Yang emping tuh udah Tambahannya dia. Arif Didu. Iya. Abis itu diterusin. Diterusin. Jadi Oke. kayaknya yang membedakan tuh itu karena direkturnya komedian juga, Bang Isi juga udah sering ngerjain komedi. Secara skrip juga dari premis kan udah jualan sate ke setan telanjang. Iya, itu lucu. Jadi setannya tuh ada setan ngantri gitu bang beli sate. Gue lihat lagi di trailer yang rame-rame kan. Iya bener gitu. Jadi emang gitulah. Ada horor jump scare-nya atau yang mencekamnya kah? Sebenarnya nggak ada sih, makanya saya kayaknya cukup berani bilang kalau ini tuh nggak menakutkan bang. Oh. Karena dari awal setannya juga ada setan habis makan satenya, nggak enak gitu. Jadi emang secara ini juga nggak menyeramkan gitu. Oke. Filmnya syuting berapa lama waktu itu? 16 apa? 16 hari. 17 ya, 16 apa 17 hari gitu. Yang paling sulit menurut lo apa? Adegan apa? Nah ini tuh, jadi tuh ada adegan yang cukup emosional bang. Oke. Jadi ceritanya gue berantem sama Yono sama Benny. Oke. Gitu. Karena yang punya ide kan Yono, yang punya ilmunya Benny. Gue yang nggak mau dari awal. Punya ilmu tuh maksudnya tahu cara Si jual Benny tuh nih.
punya mbahnya Ence Bagus, dia punya ilmunya itu, ada bukunya gitulah. Oke. Jadi Benny cerita itu Yono ngajak, si Anto ini nggak mau karena nggak usah lah kita kerja bener. Tapi karena tekanan, ya udah deh mau nggak mau. Nah makin kesini si Anto ini keluarganya udah diganggu. Si Yoriko ini lagi lagi mengandung ceritanya, diganggu sama setan. Jadi Anto bilang ini udah stop deh gitu. Oke. Nah di situ tuh yang menurut saya yang cukup berakting drama dengan Yono dan Benny. Itu sih bang yang tantangan gitu. Tantangannya karena kalian biasanya komedi, betul, lucu-lucuan nih gue harus marah nih, harus terus ini segala Yono macam. melotot matanya merah gitu, gue mau ketawa kan, jadi kayak Yono lagi. Iya. Nah terus itu kita take-nya one shot sekitar 4-5 menit ya. Anjir lumayan. Jadi lumayan lama tuh. Dan kemarin tuh orang alhamdulillahnya Pak setelah nonton ini juga sama dramanya, dramanya mantap juga tuh yang one take tuh gitu-gitu. Oh, berapa take waktu itu? Kayaknya 3 atau 4 deh bang. Oh itu lumayan. Karena dari reading kita udah bilang ini kita akan mau one take. Jadi reading tuh udah di secara emosi udah nggak ada yang diubah, tinggal pergerakan aja gitu. Nah pas taunya itu sulit ketika reading tuh, anjir nih gue harus marah lagi sama orang-orang gitu. Oh udah berasa. Tuh. Udah berasa gitu. Nah jadi waktu itu tuh sebenarnya si Benny penengah, saya sama Yono tuh yang ribut gitu. Itu tuh kayaknya yang paling menantang sih. Oke, 4 kali take ternyata penonton juga happy. Nah tadi lu ngomongin soal penonton, berarti udah premier ya? Udah premier. Karena ini tayangnya 13 November 2025. Iya. Gimana pas premier kemarin? Apa kesan-pesan orang-orang? Gue ngeliat tuh siapa ya, Ernest ya yang bilang ini ngaco banget komedinya. Apa gitu. Iya. Rata-rata bilang apa? Di Twitter juga pada bilang film goblok gitu-gitu. Tapi happy karena maksudnya kan baik bang. Nah terus kemarin tuh kita udah tayang juga di Jakarta Film Week. Oke. Jadi menjadi nominasi dari salah satu director nominasi director. Terus di situ reviewnya bagus gitu loh. Terus di sini juga di premier kemarin orang-orang pada happy karena menyenangkan katanya. Filmnya tuh yang datang duduk happy pulang gitu. Jadi ringan gitu loh bang. Oke, berarti sesuai ekspektasi lo lah. Sesuai ya? ekspektasi. Justru malah di awal tuh kami agak takut karena kan ini nih komedinya kami losin aja gitu. Apakah penonton bisa menerima atau tidak gitu. Ternyata alhamdulillah menerima. Oke, buat teman-teman kalau mau nonton nanti Pesugihan Sate Gagak tayang 13 November 2025 di bioskop. Nah, lo kan main sama Yono. Yono itu temen lu dari Samarinda kan? Betul. Lu masih inget gak sih dia tuh dulu kayak gimana? sampai sekarang dia udah di mana-mana, bisa main film bareng lagi. Iya, jadi kita berikan doa terbaik untuk Yono. Semoga dia sehat terus. Iya, Semoga dia sehat terus. Karena kan lagi musim sakit ini. Bener. Iya. Semoga dia tidak ngasih tipes ke orang-orang lain ya. Gimana lo masih inget gak dia kayak gimana dulu? Nah, kami berdua itu bang, sampai sekarang itu masih sering tuh yang kayak, Yon kita di sini nih Yon. Yon. Oh iya? Iya, jadi masih sering pangling-pangling gitu. Karena dulu bang kami tuh nongkrongnya tuh di pinggir jalan makan wedang gitu-gitu dan nggak berubah sampai sekarang. Jadi waktu premier kemarin kami berdua kayak, kok bisa di sini ya? Bahkan nggak usah deh ke Bang Radit aja misalnya kayak, Yon kok bisa jadi perintilannya Bang Radit kamu sekarang gitu-gitu. Jadi kayak masih sering gitu bang. Makanya sampai sekarang juga masih ya sama kayak alhamdulillah ya kita ada ininya gitu. Kalian tuh sama-sama dari Samarinda, sama-sama dari stand up comedy sana atau sebelumnya udah kenal duluan? Jadi 2015 awal kan gue pindah bang ke sini. 2015. Iya, dia masuk itu 2014. Dia masuk komunitas. Iya, stand up komunitas. Jadi saya tuh nggak terlalu lama lah kenal dianya. Tapi pas balik beberapa kali, nah itu baru tahu. Habis itu dia ditarik sama Panji kan. Iya, yang diterbangin. Betul, naik bisnis itu. Iya. Karena ada orang Samarinda juga. Karena kan gue ngerasa gue tuh alhamdulillah di titik ini karena dibantu orang. Jadi kayaknya harus estafet deh gitu. Nah, Yono gue ajak main di Imperfect Series. Iya, dia jadi tukang ojek online waktu itu. Oke. Nah, dari situ tuh udah mulai tuh karir-karir dia, alhamdulillah. Gitu. Lo yang ngusulin dia ke Ernest waktu itu? Iya, karena Mbak Naya juga nggak tahu kan Yono yang mana. Gue kasih lihat dulu dia masih bikin podcast keliling gitu, yang dia di laut. Yang dia berendam di sungai apa itu ya? Sungai Mahakam. Iya. Di sungai, terus dia di penjara dia bikin podcast. Terus gue kasih lihat ini. Terus dia bilang, oh ya boleh deh gitu. Dan itu tuh
di awal-awal dia masih takut-takut, masih ragu-ragu. Sekarang dia udah mantap lah berani ya? gitu. Jadi sampai sekarang gue masih sering tuh duduk berdua. Biasanya sama Erwin gitu. Terus sama Gafur kan juga pindah ke sini kan sekarang kan. Gofur udah pindah. Iya, nah Gafur ada juga cameo di sini. Oh dia main Di juga. Sate Gagak ada. Oh gue ngeliat juga tuh ada dia WA apa ya kalau nggak salah ya. WA. Iya, Jadi diajak ke premier apa? Kan gue sama Yono bingung bang. Hmm. Ini ada undangan. Kirim ke siapa ya? Oh kita ajak aja anak-anak Samarinda. Rizky kita ajak. Heeh. Terus oh lagi stand up dia besoknya nggak bisa, ya udah. Terus siapa? Oh aku ajak Gapur ya Yon. Yuk, Pur bisa nggak datang besok? Gini. Bang aku kan main. Ya udah pasti datang. Kan? Udah pasti Aduh, dapat maaf lagi, invitation maaf sendiri. Pur gitu. Lu lupa dia main. Nah sama kayaknya saya, Rizky, Gapur, Yono tuh kalau lagi ngumpul anak-anak Samarinda. Biasanya sama Ebel juga, karena kan Ebel juga dari Palangkaraya, Kalimantan juga. Nah itu tuh sering kayak, wih kita di sini ya, hebat ya, gitu-gitu. Tapi emang kalian cukup solid sih. Amin, Maksudnya kelihatan gitu, ini anak-anak Samarinda. Dulu kan gue taunya cuman Kemal, itu pun juga dia lama di Jakarta. Iya. Dan gara-gara dengar Samarinda gitu, gue akhirnya bikin show di Samarinda kan. Betul. Dan ternyata, wah seru banget orang-orang sana ya. Itu yang Gapur kan? Yang mana nih? Gapur Balikpapan. Balikpapan. Iya. Habis itu Samarinda. berapa tahun kemudian gue mainnya di Iya. Samarinda. Gitu. Ternyata se-lively itu ya stand up comedy di kota itu ya. Kayaknya karena Samarinda itu kalau nggak salah bang ya, salah satu dari 5 komunitas pertama. Oh iya. Ya, waktu itu kan Yogi kan. Yogi foundernya. Oh iya, ya astaga Yogi Iya, apa kabar tuh orang ya? Yogi. Dia sekarang masih nge-MC kok di masih Sana? megang Samarinda juga, iya, masih megang stand up Samarinda. Nah, jadi kalau saya sih sekarang kalau udah pulang udah nggak tahu nih karena lettingannya udah beda kan. Jadi Iya. justru salah satu founder itu Rizky. Oh. Justru dia tuh salah Rizky satu foundernya. Prasetya. Iya. Nah, jadi setelah pulang tuh udah nggak tahu nih lettingannya siapa-siapa aja nih. Lettingan tuh? Maksudnya tuh generasinya bang. Sekarang Oh. nih udah generasi keberapa gitulah. Gitu. Yono tuh masih tahu tuh sama yang lain-lain. Gila bro. Dan setelah semua perjalanan itu lo bertiga karakter utama nih Yono, Benny sama lu di Iya, dan Sugeng Benny- Sate Gagak ya. Dan Benny orang tuanya itu setahu gua ketemunya di Samarinda. Nah itu terlalu dicari-cari itu. Terlalu dipas-pasin Tapi itu. bener, Bang. Biar Samarinda-Samarindanya. Kakak adeknya kerja di Samarinda. Oh iya. Jadi dia emang beberapa kali ke Samarinda. Jadi kayak Adanya Benny. iya. Terus Yoriko orang Kalsel. Jadi kami berbahasa Banjar. Oh. Di sini bahasa Jawa. Jadi di film bahasa Jawa. Kalau ngomong sama Yono sama Yoriko pakai bahasa Banjar. Kalau ngomong ke kru pakai bahasa Jakarta. Oke. Bahasa Banjar memang sesulit itu. Coba contohnya mau ngomong apa? Halo apa kabar? Apa kabar bubuhannya? Oh, konsen bareng yuk. Bramian kita konsen. Oke, itu jauh sih. Nah iya. Itu gua nggak bisa nebak kata-katanya kalau dari cuman kayak gitu doang. Logatnya tuh kayak Iya. gitu. Dan kata-katanya juga nggak ada yang nyerempet-nyerempet Indonesia ya. Sebenarnya kalau kamu tuh ikam masih bisa diterka Enggak sih, kayaknya enggak sih. Kamu ke ikam sih kayaknya enggak sih. Ikam hendak bapak. Kira-kira apa? Aku hendak punya bapak. Apa itu apa? Kamu mau ngapain? Ini tahu. Bang Imam juga orang Banjar. Oh. Iya. Tio dia. Orang Serak. Oke, Iya. teman-teman jangan lupa nonton Pesugihan Sate Gagak tayang 13 November 2025 di bioskop. Bisa bawa teman, keluarga segala macam. Ini semua umur bisa lah ya nikmatin ya. Kita berapa sih? 13. Oh, Karena 13 ada plus. Benny-nya. Oh benar, Benny Iya. kan agak jorok ya. 13 tahun ke atas ya, silakan nonton tayang 13 November 2025 di bioskop. Thank you ya. Siap, thank you, Bang Ardit, Radit. Thank you semuanya.